Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, irada, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pelajaran kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang iman kepada hari akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, yakni optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebenarnya optimis, ikhtiar, dan tawakal ini adalah tiga sikap yang saling berkaitan erat. Jadi ketiganya ini harus ada pada setiap diri pribadi muslim, sehingga kita tidak bisa hanya memiliki satu saja di antara tiga sikap ini. Oke, sebelum Bapak memasuki materi pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingatkan kembali bahwa setelah selesai pembelajaran nanti, Bapak harapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang kedua, Bapak mengharapkan kalian mampu memahami dalil nakli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang ketiga, Bapak harap kalian mampu memberikan contoh tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, siswa-siswi yang berbahagia, yang pertama kita akan membahas masalah optimis. Apa itu optimis? Optimis itu bisa berarti percaya diri, atau bisa juga diartikan bahwa pandangan positif atau pemikiran positif terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Kalau di dalam buku Pai dan Budi Pekerti kurikulum 2013, optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, jadi pada dasarnya sama saja ya. Apa yang menjadi harapan kita, kita yakin bisa mencapainya, maka itu disebut sebagai optimis. Lawan dari sifat optimis ini adalah pesimis atau tidak percaya diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatus salihatu yasma'uha ahadukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh seseorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalimat-kalimat baik ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu keluar dari ucapan kita itu adalah optimis. Makanya kita selalu dianjurkan untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul khairan aw liyasmut." Katakan sesuatu yang baik atau lebih baik diam apabila tidak mampu berkata sesuatu yang baik. Oke, anak-anakku, contoh sifat optimis ini adalah ketika misalnya kita menginginkan sebuah prestasi, misalnya di dalam kelas saya berkeinginan menjadi ranking 1 pada semester ganjil ini. Nah, saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan saya ini nantinya pasti akan terkabul. Nah, rasa percaya diri inilah yang disebut dengan optimis. Ini salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Nah,
Setelah seorang percaya diri bahwa ia mampu mencapai apa yang telah ia harapkan, maka rasa itu harus dibarengi dengan usaha bersungguh-sungguh. Nah, usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itulah yang disebut dengan ikhtiar. Sebagai contoh, tadi kan sudah percaya diri bahwa semester ganjil ini saya yakin akan memperoleh prestasi sebagai ranking 1 di dalam ruang kelas. Nah, selanjutnya dari rasa optimis itu saya melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, yakni belajar dengan giat, saya kursus, saya les privat, kemudian tidak lupa berdoa. Nah, usaha sungguh-sungguh inilah yang disebut dengan ikhtiar. Karena ada orang yang ingin menggapai sesuatu yang ia inginkan, tapi dia tidak mau berusaha. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa masa'a wa anna sa'yatu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga kita akan membahas masalah tawakal. Nah, tadi dari awal sudah Bapak sampaikan bahwa 3 sikap ini adalah hal yang sangat berkaitan erat. Karena sebagai seorang muslim, kita diharapkan mampu memiliki sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis tadi percaya diri yang dibarengi dengan usaha keras yang disebut dengan ikhtiar, maka sifat percaya diri dan usaha keras tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang sudah diusahakan secara maksimal. Nah, kembali ke contoh yang pertama tadi. Seseorang yang pengen memperoleh ranking 1 di dalam kelasnya, ia sudah percaya diri, kemudian dia berusaha keras, mulai dia belajar, dia kursus, dia privat, kemudian dia berdoa, maka hasil akhirnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi nantinya, ketika bagi rapot ternyata dia tidak memperoleh ranking 1, maka dia tidak akan kecewa. Karena hasil dari kerja kerasnya sudah ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang dia impikan, apa yang dia angan-angankan berhasil ia peroleh, maka akan menambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila yang ia inginkan, harapannya tidak tercapai, maka dia tetap bersabar karena semuanya sudah ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disebut dengan tawakal. Makanya sering dibilang tawakkaltu 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz hamma qauman anna yabasutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum
wattaqullaha 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakal kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Quran Surah Al-Maidah ayat 11. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan singkat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat kalian pahami, kalian cermati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.